Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Putri Salsabila. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat surat kuasa. Sebelumnya, yang akan saya contohkan itu adalah mengenai surat kuasa khusus. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara membuatnya, saya akan terangkan mengenai surat kuasa tersebut. Jadi maksudnya surat kuasa ini tuh dibagi menjadi 5. Ada surat kuasa atau kuasa umum, ada kuasa khusus, ada kuasa perantara, ada kuasa istimewa serta kuasa insidentil. Nah, di sini yang kita ambil adalah surat kuasa khusus. Apa sih surat kuasa khusus itu? Surat kuasa khusus itu adalah surat kuasa yang dalamnya tuh kayak berisi tentang hak-hak tertentu yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi tidak seperti kuasa umum. Kalau kuasa umum itu kita mewakili walaupun tidak tercantumkan apa saja hak-haknya yang harus dijalani oleh penerima kuasa, tetapi sudah mencakup semuanya gitu. Sedangkan surat kuasa khusus ini kita tuh harus sebagai penerima kuasa di dalamnya harus harus memenuhi hal-hal yang sudah dicantumkan di sini. Yang poin-poin ini ya. Nah, kalau di luar dari poin-poin ini nanti tidak diperbolehkan ya, karena surat kuasa khusus ini hanya untuk hak-hak yang harus kita penuhi itu hanya poin-poin yang sudah tercantum di surat kuasa tersebut. Akan kita masuk kepada bagaimana cara pembuatan surat kuasanya ya. Jadi pertama di sini ada judul. Ini judul. Nah, judulnya adalah surat kuasa. Nah, lalu nanti di bawahnya ada yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini ya. Terus di bawahnya ini ada identitas dari pemberi kuasa. Ini contohnya yang saya buat adalah pemberi kuasanya bernama Diane Kiara Rahayu. Pekerjaannya adalah wira swasta, tempat tinggalnya di mana? Ini 9 Februari 1987. Dari jenis kelamin perempuan sebagainya, alamat yang lengkap aja pokoknya. Terus ini tuh formatnya nggak harus seperti ini karena harus ditekankan ya bahwa dalam pembuatan surat kuasa itu tidak harus strukturnya sama. Jadi yang penting ada unsur-unsur yang memang harus ada di dalam surat kuasa. Tapi kalau untuk strukturnya itu tidak usah terlalu sama dengan yang lain. Lalu di dalam identitas ini lalu selanjutnya dicantumkan selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, kayak gitu. Terus di bawah ini menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada. Nah, ini ada nama dan nama ya. Nama dulu. Di sini ada nama dari penerima kuasanya. Biasanya kalau dalam surat kuasa khusus ini yang menerima kuasa itu biasanya advokat. Pengacara, penasihat hukum biasanya gitu. Terus dicantumkan ya advokat, pengacara, penasihat hukum, kantornya, kantor hukum apa, beralamat di mana kantornya, terus lalu disebutkan selanjutnya disebut penerima kuasa. Lalu di bawahnya ada tulisan khusus ya di sini, khusus. Kayak gitu. Di bawahnya ada untuk atas nama pemberi kuasa, untuk mewakili pemberi kuasa dalam membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan. Nah, disebutkan gugatannya kayak gimana, ini unsurnya ya.
Disebutkan juga gugatan apa gitu nih, Wan Prestasi kan ceritanya terhadap disebutkan kan kita ceritanya jadi penggugat ya, berarti ini tergugat kita. Terus ini dikasih tahu identitasnya siapa, tempat tanggal lahirnya, segala macam kayak identitas lagi. Terus di sini ada pengajuan gugatan prestasi diajukan dengan nomor registernya sekian, tertanggal sekian, dan untuk penerima kuasa akan mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa atas perkara tersebut pada tingkat pengadilan negeri Bandung. Nah, ini juga harus dicantumin ya. Terus, nah di sini di bawahnya yang poin-poin tadi hak-haknya. Jadi sebenarnya ini bebas tergantung kita masukin gimana, cuman ini yang saya masukin hak-haknya kira-kira umumnya seperti ini gitu. Nah terus ini pada pokok penerima kuasa ini diberi hak dan wewenang untuk menggunakan segala upaya hukum menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi, hak menerima honorium dengan hak substitusi. Nah ini juga termasuk unsur harus dicantumkan juga. Terus pembatalan serta pencabutan secara sepihak tidak akan mengakhiri pemberian kuasa ini. Lalu selanjutnya ada tanggal Bandung 12 April 2022. Lalu yang menerima kuasanya siapa dan yang memberi kuasanya siapa. Lalu ini wajib ya, harus ada materai. Nih, harus ada materai. Kayak gitu sih singkatnya untuk cara membuat surat kuasa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami juga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.